pelajaran dari batu. Batu berbeda karakter, berbeda watak dengan air. Batu wataknya keras. Dia kalau bertemu dengan sesama batu, berbenturan, gemercik, bersuara pintar. Begitulah watak batu. Maka kadang-kadang orang-orang pintar-pintar itu wataknya seperti batu. Tetapi bukan seperti orang pintar semua berkepala batu. Kalau saja dia juga belajar dari air. Sehingga batu dan air ini memberikan ajaran, memberikan filsafat pada kehidupan. Kalau yang lalu saya berbicara air mengalir melalui ucapan dan perbuatan, lalu batu juga memberikan pelajaran melalui ucapan dan perbuatan. Ucapan adalah lewat mulut. Mulut ini ada dua unsur yang tinggal bersama dan mempunyai dua watak yang berbeda. Apa yang tinggal bersama di dalam mulut? Mempunyai unsur yang berbeda, mempunyai watak yang berbeda. Satu adalah lidah. Dua adalah gigi. Lidah dan gigi ini dekat, tetapi wataknya sangat berbeda. Bedanya apa? Lidah ini lentur, perasa. Yang bisa membedakan manis, pahit, getir, itu adalah lidah. Itu adalah rasa. Itu adalah perasa. Tapi dia dekat sekali dengan batu, dengan gigi. Yang dia sifatnya keras, memotong, menggigit, memecahkan, menghancurkan. Itulah sebabnya, kalau dua sifat bisa dikelola dengan baik, dua-duanya bermanfaat. Kaum spiritual seperti lidah, sifatnya lembut, menghimbau, mengajak, menganjurkan, mendidik, mengarahkan, mengingatkan. Tapi kaum birokrasi, kaum politisi seperti gigi, dia keras dan memang harus keras. Dia memotong, dia mengatur, dia mengadili, dia memberikan putusan-putusan. Maka dari itu, kalau lidah tidak bergigi, namanya ompong. Tapi kalau gigi tidak berlidah, dia tidak bisa merasakan apa-apa dan tanpa rasa. Begitulah kalau kaum spiritual jauh dengan kaum birokrat. Sebaliknya kalau kaum birokrat dia jauh dari kaum spiritual. Dia tidak ada yang mengingatkan. Dia tidak ada yang menghimbau. Dia tidak ada yang mengingatkan. Kaum birokrat dan kaum spiritual itu ada dua unsur yang berbeda, mempunyai kegunaan yang berbeda. Kaum spiritual dalam sebanyak peradaban selalu diberikan tempat tersendiri yang terhormat oleh kaum birokrat. Maka dari itu kalau di Jawa ini ada pewayangan yang bisa duduk sejajar dengan raja, itu hanya para spiritual. Prabu Duryudono raja, yang duduk setingkat dengan Prabu Duryudono adalah Pendeta Durna. Artinya dia penasihat spiritual. Patih Sengkuni, dia panglima tertinggi. Bagaimanapun pinternya mengatur negara, tapi dia duduknya di bawah Pendeta Durna.
Di dalam Pendowo ada Abiyasa. Gunanya apa? Gunanya adalah kaum spiritual sebagai pengatur, sebagai pemotong. Makanya ketika peradaban ini belum berubah, kaum birokrat kalau mau mengambil keputusan, dia sowan kepada kaum spiritual. Prabu Duryudana minta petunjuk pada Begawan Durna. Para Pendawa 5 minta petunjuk kepada Abiyasa. Yang menjadi rusak, yang menjadi berubah total ketika peradaban itu terbalik. Bukan kaum birokrat yang sowan kepada kaum spiritual, tapi kaum spiritual sudah harus sowan kepada kaum birokrat. Sehingga bukan kaum birokrat yang mohon doa restu, tapi malah para kaum spiritual yang mohon doa restu. Ini yang akan terjadi. Perubahan perilaku tatanan masyarakat di dalam suatu peradaban. Kaum muda seperti Gigi, dia berinspirasi. Dia sang pencari, sang penemu, sang penggagas, sang pembangun, tapi juga sang perusak. Maka kalau kaum muda tidak didampingi oleh kaum tua, gerakannya tidak terarah. Itulah saudara-saudara, air dan batu, pelajaran bagi kita. Seperti gigi dengan lidah. Yang keras harus ketemu dengan yang lembut. Yang lembut harus berdampingan dengan yang keras. Agar dua-dua memberikan daya.